Dan ya kawan, sudah menit ke-45 tinggalkan pukul 14 waktu Radio Kota Batik ya. Masih panjang perjalanan Halo Kota Batik untuk kebersamaan kita kali ini ya. Saya akan menjadi teman Anda sampai pukul 6 petang nanti ya. Nah, jadi jangan kemana-mana. Masih ada banyak informasi-informasi lain yang juga menarik untuk Anda simak. Nah, salah satunya ini nih. Sebagian orang di Jawa terutama ya, di Nusantara deh ya, nggak usah di Jawa aja. Nah, ini kayaknya sangat percaya dengan yang namanya dukun. Sampai sekarang sih kayaknya masih banyak juga orang-orang yang percaya pada dukun. Tapi jangan salah, itu tidak berlaku hanya di Indonesia atau di Nusantara ini. Di Eropa juga pernah mengalami kejadian yang serupa. Iya, di dunia ini sebenarnya banyak orang yang mempercayai dukun dan mereka ini berharap bisa mengetahui masa depan mereka, mengubah nasibnya sampai bisa hidup lebih bahagia. Tapi siapa sangka penguasa di negara sebesar Rusia ya, ternyata juga sangat mempercayai yang namanya dukun. Bahkan menempatkan dukun menjadi salah satu penasihat khusus penguasa. Keren kan? Gila ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh penguasa Rusia Nicholas II yang berkuasa antara tahun 1894 sampai 1917 atas nama dukun bernama Grigori Rasputin. Nah, sebelum berada di lingkungan kekuasaan, Grigori Rasputin ini sebenarnya dulunya adalah rakyat biasa seperti kita-kita ini ya. Ya bekerja sebagai, ya kalau dia bekerja sebagai petani di Siberia. Nah, cuman selain bertani, dia ini mendalami ilmu agama. Seorang sejarawan, Douglas Smith, dalam bukunya Rasputin, Faith, Power and the Twilight of Romanov ya, yang terbit pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa si Rasputin Grigori ini ya, ini kerap bolak-balik ke gereja dan hanya dan dia ini punya karisma spiritual yang kuat. Tapi itu semua tidak membuat nama Rasputin dikenal pada waktu itu sampai akhirnya nih ya, ada titik balik ketika dia ini akhirnya mengalami sesuatu gitu ya yang sangat berarti bagi dia. Tepatnya pada tahun 1906. Nah, ketika itu dia berkesempatan menemui seorang kaisar Rusia namanya Tsar Nicholas II. Nah, pertemuan itu terjadi dalam suatu acara yang memperkenalkan dia ya dengan Nicholas ini sebagai orang suci. Gitu ya. Rasputin nekat juga nih. Nah, pada momen tersebut Rasputin memberikan kesan yang sangat baik di hadapan kaisar. Nah, sehingga bisa ngobrol lama banget, lebih dari 1 jam dengan orang nomor 1 Rusia itu. Nah, selama berbincang, Tsar Nicholas II ini dibuat nyaman banget dengan obrolan yang disampaikan oleh Grigori Rasputin ini. Nah, omongan yang keluar dari mulut Rasputin ini bisa membuat penguasa merasa tenang di tengah berbagai masalah negara yang mendera dan juga masalah-masalah pribadi dia. Fitnah-fitnah tentang dia ini bisa nih diatasi oleh Rasputin ini, dibikin tenang gitu. Nah, dan itu yang akhirnya salah satu kasus yang meredam kecemasannya adalah soal kesehatan anak tunggal pewaris tahta, yaitu tahta kekaisarannya ya. Dan kala itu anak dari Tsar Nicholas II ini menderita hemofilia alias kelainan darah, dan ini adalah penyakit langka yang membuat darah itu sulit membeku. Nah, Rasputin diajak untuk melihat kondisi seraya bisa memberikan ketenangan. Tapi saat melihat sang pasien, Rasputin bertindak lebih dari itu. Wah, dia beraksi gitu ya. Nah, dia berlutut dan memberikan doa. Dan tidak disangka beberapa hari kemudian sang anak ini kembali sehat. Ya, ini kebetulan aja sih mungkin ya. Nah, saat itu penguasa Rusia dan istrinya ini mengaku merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Rasputin itu tadi. Nah, keduanya menganggap Rasputin bukan seorang manusia biasa. Dalam sekejap,
Pria kelahiran 9 Januari 1869 itu berada di lingkaran kekuasaan sebagai apa coba? Sebagai penasihat khusus kekaisaran Rusia pada waktu itu. Gila ya. Hanya gara-gara berdoa aja nih di dekat apa ini anak apa ini Tsar Nicholas II ya yang sedang penyakitan gitu. Nah, posisi tersebut jelas sangat strategis dan benar saja selama menjadi penasihat Rasputin ini kerap memberikan saran politik kepada Tsar Nicholas II yang langsung diterapkan tanpa pertimbangan panjang. Alasannya karena Rasputin dianggap utusan Tuhan dan bisa melihat masa depan. Ya, dalam kondisi perang bahkan ya Rasputin memberikan masukan kepada militer. Dia menyarankan penguasa untuk mengerahkan pasukan serta mengatur strategi perang. Padahal dia ini tidak punya latar belakang militer maupun politik. Sehingga mendiskreditkan para ahli militer Rusia pada masa itu. Nah, semua ini jelas membuat geger seisi Rusia sampai Eropa. Sebab bisa-bisanya ya orang yang tumbuh besar sebagai petani bisa keluar masuk istana dan memberikan saran kepada penguasa. Nah, negara-negara mitra Rusia sampai mengirimkan surat kepada Rasputin agar Rasputin itu kepada kaisarnya ya, agar Rasputin itu dievaluasi karena terlalu jauh terlibat dalam pemerintahan. Nah, pada saat bersamaan fakta-fakta baru kehidupan Rasputin muncul. Kalau sekarang itu mulai nih informasi-informasi ya di media sosial itu bermunculan tentang siapa itu Rasputin, latar belakangnya, kemudian dia dari keluarga mana gitu ya. Mirip-mirip ya dengan jadi berita-berita kayak yang sekarang ramai di media sosial sebenarnya nyaris sama lah, sudah pernah terjadi di masa lalu. Cuman medianya aja yang bentuknya beda wahananya gitu ya. Nah, ternyata tindakannya hanya kedok semata. Oh. Nah, di luar istana, Rasputin ini memang tidak mencerminkan kesuciannya seperti ditulis oleh mengutip dalam Smithsonian Magazine. Dia ini ternyata suka mabuk dan bermain wanita, dan dia terbukti selingkuh dengan banyak wanita dari kelas sosial berbeda, mulai dari kelas pelacur sampai bangsawan. Bahkan dia ini juga disebut sebagai ya seorang pemerkosa, terlibat dalam kasus-kasus semacam itu. Nah, selain itu dia ini juga kerap memanfaatkan istana kaisar untuk pesta pribadi yang menggunakan uang negara. Kebohongan ini terjadi juga soal kesaktiannya menyembuhkan anak Tsar Nicholas II. Nah, seorang sejarawan Andrew Cook dalam To Kill Rasputin, The Life and Death of Grigory Rasputin yang terbit pada tahun 2005 ini menyebutkan kehebatan Rasputin menyembuhkan anak Tsar Nicholas II bukan pada doa, tetapi disebabkan oleh kealpaan dokter memberi obat pengencer darah, aspirin. Jadi gitu ya, bukan karena Rasputinnya nih. Nah, saat itu aksi Rasputin membuat dokter kekaisaran tidak sempat memberikan aspirin. Dan ini merupakan keberuntungan sebab aspirin bisa memperburuk penyakit si anak. Oh gitu. Karena memang penyakitnya kan berkenaan dengan darah ya, yang sulit membeku. Mau dicairin gitu. Kalau pakai aspirin kan nggak bisa beku lagi nih. Nah, makanya berkat tindak tanduk Rasputin, anak Nicholas II ini bisa selamat. Jadi karena faktor laki ya, beruntung aja nih, keberuntungan. Nah, atas dasar itu rakyat Rusia kemudian menyebutnya sebagai dukun gila. Nah, meski begitu, citra negatif pria berjenggot ini tak mengubah pandangan kekaisaran dan menyebut sentimen sebagai gosip jalanan. Wow, dibelain banget ya Rasputin. Sampai-sampai Rasputin ini tetap diangkat sebagai penasihat khusus. Sampai akhirnya sekelompok bangsawan merancang pembunuhan karena menilai sosok dukun ini membahayakan. Nah, akhirnya berkat rancangan tersebut Rasputin tewas terbunuh pada tanggal 30 Desember 1916. Maka berakhirlah sudah eksistensi dukun di lingkaran kekuasaan.
Nah, tak lama setelah itu nih kawan, Kekaisaran Rusia juga ikutan berakhir dan digantikan oleh negara komunis Rusia. Ah, keren ya. Berakhir pada masa saat dukunnya juga hilang gitu. Kebetulankah atau bagaimana? Nah, Anda boleh berkomentar, boleh mengirimkan informasi juga ya melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855424912. Kali ini saya hadirkan terlebih dahulu Jamiroquai